Seorang bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar pemirsa tewas ditikam pamannya sendiri saat proses belajar mengajar berlangsung di sekolah Yayasan Baiti Janati di Jalan Murai, tepatnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Suasana duka tentu menyelimuti keluarga Sultan Ragil Baginda, bocah berusia 10 tahun yang tewas ditikam pamannya di sekolahan di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Di saat korban pemirsa sedang dalam proses belajar mengajar di ruang kelas. Korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam jenis pisau di bagian perut sebelah kiri. Menurut Waluyo, Ketua Yayasan Baiti Janati mengatakan pemirsa bahwa saat kejadian korban dan teman-temannya beserta dengan guru kelas berada di ruang kelas sambil membaca doa. Kemudian pelaku datang mendobrak pintu dan langsung menghampiri korban sambil menikam korban. Usai menikam, pelaku yang merupakan pamannya sendiri langsung kabur melarikan diri. Sementara korban yang kondisinya bersimbah darah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun naas, sesampainya di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Sebetulnya pertanyaan publik ini apa motif dari penikaman yang dilakukan oleh pamannya sendiri? Ya, benar kemudian sekali. Hubungan keduanya ini seperti apa, Ti? Itu yang menjadi Kita akan pertanyaan langsung publik tentu ya. mendalam ya, Vita. Sudah bergabung bersama kami Kompol Chandra Yuda Pranata, Kapolres Medan Sunggal. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Iya. Baik, izin Pak, tadi sudah dijelaskan mengenai kronologi kejadian oleh Gina Vita begitu ya. Kalau melihat motif dari pembunuhan ini apa sih Pak? Paman tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri bahkan saat proses belajar mengajar. Ya, jadi dapat kami jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di pagi hari, yang mana waktu kegiatan belajar mengajar, di mana paman korban langsung masuk ke ruang kelas dan juga langsung melakukan penikaman. Untuk motifnya kita masih dalami lebih lanjut, Mbak, karena yang bersangkutan juga pernah dikirim ke rumah sakit jiwa RJ dalam perawatan seperti itu. Iya, jadi untuk motifnya itu apa sih Pak sebetulnya Pak? Hubungan kedua orang ini antara korban dan pelaku tuh gimana selama ini? Dari keterangan saksi yang kita dapat, seperti kakaknya, ya, ayah tersangka juga, bahwa yang bersangkutan ayah ini didapati keterangan almarhum ini pernah juga diancam. Tapi kita belum mengetahui apa motifnya seperti itu. Apakah mungkin motif dari kesal, marah, dan sebagainya. Mudah-mudahan 4 tahun. Jadi, untuk umur... Baik, ya. Gimana, Pak? Silakan Pak, dilanjutkan kembali Pak. Ya, untuk umur korban ini 12 tahun, Mbak, kelas 6 SD. Kemudian aku pamannya 32 tahun, inisial R. Baik. Pak Kapolsek, tadi dijelaskan bahwa sering ada ancaman kepada pihak keluarga. Apakah memang antara pelaku dan juga keluarga korban ini sering berkonflik atau mungkin ada gangguan dalam kejiwaan pelaku sehingga mengancam akan membunuh keluarganya sendiri? Ya, betul. Jadi menurut keterangan dari ayah pelaku, bahwa yang bersangkutan itu setelah lama sakit, Mbak, sekitar 2012, dia sakit, bermula dari asam lambung, kemudian dirawat di rumah sakit Bina Kasih selama 2 minggu, 14 hari. Setelah itu tidak kunjung sembuh, dilarikan kembali ke rumah. Nah, dari situ mulai kambuh-kambuhan sakitnya mengakibatkan mungkin kena sarafnya, karena waktu yang bersangkutan bekerja, dia jarang sekali makan siang, tetapi sering minum suplemen seperti suplemen penambah kekuatan seperti itu, Mbak. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak Kapolsek. Kalau kita melihat konstruksi kasusnya, apakah kemudian ini pembunuhan yang memang spontanitas atau memang sudah direncanakan sebelumnya atau bagaimana Pak?
Kalau kita lihat mudah-mudahan cepat terungkap Mbak contohnya. Dua-duanya bisa. Kalau misalkan memang dia berencana pun bisa karena memang ada pisau di situ, kemudian juga masuk ke dalam kelas, melakukan penikaman, ataupun mungkin spontanitas juga bisa juga Mbak, seperti itu. Karena ada gangguan Oke, kelainan tadi. Artinya masih didalami ini Pak ya? Betul, mesti kita jalan. Ya, baik. Terima kasih banyak Kompol Chandra Pranata, Kapolsek Sunggal sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak.